Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 29 April tahun 2022 adalah peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Santa Katarina lahir di kota Siena di Italia Utara pada tahun 1347. Katarina kecil, tidak bersekolah dan tidak pandai menulis. Ketika berusia 6 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib. Ia melihat Kristus berada di atas gereja Santo Dominikus, sedang memberkati dirinya. Hal ini membawa perubahan besar dalam hidupnya, dan ia mulai banyak menyendiri untuk berdoa. Perilakunya ini kemudian mengetuk pintu hati orang tuanya dengan memberi izin baginya untuk bergabung dalam ordo ketiga Santo Dominikus ketika ia berusia 15 tahun. Di dalam biara, ia tetap melaksanakan doa dan meditasi di samping karya amal dan kerasulannya. Lama-kelamaan, ia pun menjadi pusat perhatian semua anggota biara karena kerohanian dan kepribadiannya yang menarik. Pada masa itu, situasi gereja sedang kacau balau. Imam-imam dan hierarki gereja lainnya tidak menampilkan citra diri yang baik. Situasi itulah yang kemudian menggerakkan Santa Katarina untuk berbuat sesuatu. Ia kemudian menyurati Paus yang pada masa itu berkedudukan di Avignon untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu di Roma. Katarina juga ikut berperan dalam pembangunan hidup membiara. Ia menulis banyak ajaran-ajaran yang turut mengembangkan gereja pada masa itu. Oleh karena itu, ia juga digelari sebagai pujangga gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 34 sampai 42. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea.
Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka masuklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh
dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengenal perbuatan yang berasal dari Allah. Bagi kebanyakan orang, tidak mudah membedakan dari perbuatan-perbuatannya, manakah perbuatan yang sungguh-sungguh asalnya dari Allah, dan manakah yang murni perbuatan manusia. Hal itu disebabkan karena manusia memiliki akal budi dan hati nurani yang membuatnya merindukan dan mencari kebenaran dan mendorongnya melakukan kebaikan. Karena itu, bila ia menemukan kebenaran dan melakukan kebaikan, ia menganggap bahwa hal itu semata-mata berasal dari dirinya. Tentu saja, anggapan ini tidak sepenuhnya benar, karena kebenaran dan kebaikan sendiri sama sekali tidak terlepas dari Allah. Rahmat Allah yang dicurahkan dalam akal budi dan hati nurani itulah yang membuatnya merindukan, mencari, dan ingin memilikinya. Maka, sesungguhnya bila manusia menemukan kebenaran dan melakukan kebaikan, ia telah mencicipi kebenaran dan kebaikan yang berasal daripadanya. Saudara-saudariku terkasih, sabda Allah yang disampaikan kepada kita memberi 3 petunjuk untuk mengenal perbuatan yang berasal dari Allah. Pertama, perbuatan manusia yang asalnya dari Allah bersifat luar biasa dan tidak dapat diulangi oleh siapapun. Sering kita menyebutnya mujizat, seperti mujizat perbanyakan roti. Masakan 5 buah roti dan 2 ekor ikan dapat dilipat gandakan berkali-kali untuk memberi makan sampai kenyang 5.000 orang laki-laki, dan masih tersisa 12 bakul penuh roti banyaknya. Ini kenyataan yang melampaui nalar sehat. Yesus satu-satunya manusia yang melakukan mujizat ini. Oleh mujizatnya ini, orang banyak yang menyaksikannya berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Mujizat ini membuat orang menunjuknya sebagai perbuatan yang berasal dari Allah karena dilakukan oleh utusan Allah. Kedua, perbuatan manusia yang berasal dari Allah tak sanggup dihentikan oleh siapapun, meskipun mereka bisa menahan lajunya. Tentang hal ini, seorang Farisi dan ahli Taurat bernama Gamaliel mengingatkan orang Israel akan pewartaan dan pengajaran rasul-rasul. Kalau yang mereka lakukan itu berasal dari manusia, maka akan mati dengan sendirinya,
seperti telah terjadi dengan Teudas dan Yudas orang Galilea yang memiliki pengikut-pengikut, tetapi pengikut-pengikutnya itu terpecah dan tercerai-berai tidak lama setelah kematian guru mereka. Begitupun akan terjadi dengan rasul-rasul ini bila ajaran mereka berasal dari manusia dan bukan dari Allah. Terus berkembangnya gereja melewati sejarah panjang di tengah gelora dunia hingga memasuki milenium ketiga ini, membuktikan bahwa yang dilakukan oleh rasul-rasul itu benar-benar berasal dari Allah. Ketiga, perbuatan yang berasal dari Allah dilakukan atas dasar kasih, sehingga perbuatan itu mendamaikan, menghadirkan keadilan, menyatukan dan menyelamatkan. Petunjuk ini ada juga pada Yesus, sehingga perbuatannya menghimpun dan menyatukan orang banyak, serta memberi hidup dan keselamatan bagi mereka. Sebaliknya, mereka yang tidak benar-benar hidup dari Allah akan menghasut sesamanya untuk bersama-sama melakukan hal yang jahat dan tidak benar. Dalam hidup bersama di tengah dunia yang serba maju dan canggih ini, petunjuk-petunjuk ini dapat menjadi cermin dan tanda awas bagi kita dalam pergaulan dengan sesama, agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak berasal dari Allah. Semoga demikian. Amin.